Selamat pagi sejahtera, shalom ibu bapak saudara-saudara jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, damai sejahtera Tuhan Yesus ada bersama dengan kita semua. Terlebih lagi kita semua yang mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, tentu kita menikmati apa yang Tuhan sudah berikan pada hari ini. Karena itu mari saudara-saudaraku, saya mengajak kita semua untuk kembali datang menghadap Tuhan dalam doa syukur kita di pagi hari ini dan memohon berkat firman-Nya yang akan menuntun kita, menguatkan kita melangkah di hari ini. Mari kita satu dalam doa. Indahnya pagi hari ini ketika kami memandangnya, dan itu pun sama dengan indahnya kasih Tuhan yang boleh kami rasakan dan nikmati hari ini. Bahwa Tuhan sudah menunjukkan dan menyatakan janji setiamu dalam hidup kami untuk terus menyertai kami. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melangkah, kami juga ingin memberi diri kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Karena sebentar lagi kami akan membaca bagian dari Alkitab yang berintikan firman Allah. Dan kami akan memahaminya dengan bimbingan Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan, dan kami dapat melakukan firman-Mu itu dalam setiap langkah hidup kami hari ini. Kami serahkan doa syukur kami dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam Yeremia pasal 9. Yeremia pasal 9 ayatnya yang pertama sampai 11 dan penekanannya pada ayatnya yang kedua. Sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka, sebab mereka sekalian adalah orang-orang bersinah, satu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita pagi hari ini berkata, Tuhan juga punya perasaan. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana rasanya kalau kita berjalan dengan orang-orang yang tanda petik dalam hatinya tidak berjalan bersama kita? Tentu ada semacam terasa bahwa kita tidak dipedulikan, kita diasingkan dan sebagainya. Itu perasaan kita. Dan hal itu juga Yeremia ingin mengatakan bahwa Tuhan juga merasakan hal seperti itu. Bagaimana Tuhan mau setia terhadap orang Israel sementara orang Israel sendiri dia sudah berzina dengan dewa-dewa. Dia sudah memberikan dirinya untuk penyembahan berhala. Tuhan juga punya perasaan. Tuhan juga tidak mau diduakan. Karena itu saudara-saudara, apa yang diungkapkan oleh Yeremia ini benar-benar suatu peringatan keras. Dan apa yang diucapkan para nabi, itu pun dirasakan oleh Israel. Mereka pun jatuh dalam pembuangan. Nah saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada banyak cara Tuhan bisa sampaikan buat kita semua untuk menegur kita, menasehati kita untuk kembali pada jalan Tuhan. Tapi terkadang kita acuh tak acuh bahwa hal itu biasa, lumrah terjadi. Saudaraku, dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang direkayasa atau apapun. Tapi harus kita ingat, Tuhan punya kuasa dalam segala hal. Karena itu kalau kita terus menunjukkan ketidaksetiaan kita pada Tuhan, maka Tuhan pun akan meninggalkan kita dan berpaling pada yang lain. Dan tentu kita akan kecewa dan menangis. Sudah terlambat. Karena sepanjang Tuhan tetap setia pada kita, tapi kita meninggalkan atau kita acuh tak acuh. Bahkan kita juga tidak mempedulikan. Saudaraku, mari kita berkarya. Janganlah kita menengok ke kiri atau ke kanan. Setialah pada Tuhan. Percayalah pada Tuhan. Maka Dia akan membuat semuanya pasti indah pada waktunya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu, di mana Tuhan pada pagi hari ini kami boleh menikmati berkat-Mu. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu GPIB Sejahtera di DKI Jakarta, di mana Tuhan Engkau sudah memberkati. Kami berdoa untuk jemaat-Mu pada hari ini sektor pelayanan 2, keluarga Ibu Popi Berta Sumayo
dan keluarga Bapak Fernandus Batu. Kami menyerahkan keluarga-keluarga ini Bapak dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini Tuhan, untuk jemaat-Mu sektor pelayanan 2 yang dalam keadaan tubuh yang lemah. Tuhan Yesus berkati. Saudara Andrio Sahalatua Tobing, Ibu Neti Ermando Borusa Mosir, Ibu Lumintu Listiati, Tuhan berkati. Dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah, biarlah jamahan kuasa-Mu lebih besar yang akan mengembalikan kekuatan tubuh mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak John Manukwa yang dalam waktu ini dia akan menghadapi operasi. Kami serahkan semua perjalanannya, baik kami serahkan tim medis, semua peralatan, bahkan keberadaan Bapak John Manukwa. Jamahan kuasa-Mu menguatkan dia untuk dia boleh siap menjalani operasi, dan sepanjang jalannya operasi, Tuhan beserta dengan tim medis yang akan memberikan kembali kekuatan dan pemulihan tubuhnya. Pagi hari ini juga kami mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat-jemaat GPIB, dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus berkati. Kami mau berdoa juga Tuhan, pada pagi hari ini, untuk pelayan firman dan sakramen, dimanapun mereka ditempatkan Tuhan dalam karya pelayanan mereka, bahkan keluarga mereka. Kami berdoa juga untuk pimpinan GPIB, Majelis Sinode, beserta setiap langkah pelayanan mereka, bahkan semua unsur yang ada di dalamnya. Berkati keluarga mereka, berkati juga pelayanan mereka dan karya kerja mereka. Sama halnya dengan BP Mupel Jakarta Selatan, Tuhan Yesus berkati. Inilah doa kami di pagi hari ini ya Bapa, yang kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.